Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tiga Pandawa. Ini adalah part ketiga aja dari part-part sebelumnya nih. Nah, part pertama dan part keduanya itu bisa teman-teman tonton di sini. Sekarang kita langsung aja masuk ke inti pembahasannya. Let's go. Oke, di part kedua saya sudah sampaikan tata cara pemberian pupuknya ya teman-teman. Jadi intinya setiap kali kita panen, setiap kali induk pisangnya itu kita tebang, langsung kita berikan pupukan untuk anakan pisangnya. Atau seminggu atau 3 hari kemudian baru kita berikan pupukannya. Nah, sekarang kita masuk ke part ketiga ya teman-teman. Oke, di part ketiga ini saya akan fokus ke dosis pupuknya teman-teman. Kalau misalkan dosis pupuk untuk satu rumpun pisang ini itu berapa teman-teman? Nah, untuk dosisnya itu saya hanya akan memberikan satu genggam orang dewasa, tapi tidak full ya teman-teman. Gak usah full segini, sedikit saja teman-teman. Karena kenapa? Berhubung si anakan pisangnya ini masih kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Nanti kalau misalkan sudah dilakukan pupuk sebanyak 3 kali teman-teman, barulah kita tambah dosisnya ya teman-teman. Gak usah banyak-banyak, seperempatnya saja. Jadi dosis pupuknya itu satu genggam seperempat ya teman-teman. Terus kalau misalkan sudah dilakukan 6 kali pemupukan, barulah kita tambah dosisnya lagi ya teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah dilakukan sebanyak 6 kali pemupukan, barulah kita bisa menggunakan 2 genggam orang dewasa ya teman-teman untuk satu rumpun pisangnya ini. Kita tuh nggak usah berbicara berapa gram yang harus kita berikan untuk tanaman kita teman-teman. Itu terlalu banyak teori. Pada dasarnya kita melakukan pemupukan pakai tangan teman-teman ya, pakai tangan kita aburkan teman-teman ke pohon pisangnya. Jadi nggak pakai takaran lagi, lama itu, lama teman-teman ya, prosesnya lama. Nanti kita jebol di biaya untuk pekerja teman-teman kalau misalkan proses pemupukannya itu lama. Terus kalau misalkan satu genggam orang dewasa itu kita menggunakan pupuk apa teman-teman? Di sini saya menggunakan pupuk NPK Mutiara. Kalau misalkan menggunakan pupuk lain itu beda lagi cerita ya teman-teman, beda lagi dosisnya. Kalau misalkan menggunakan pupuk Posca dan juga urea itu ditambah dosisnya teman-teman. Sekali pupukan bisa sampai 2 genggam orang dewasa full ya teman-teman. Tapi di sini saya hanya menggunakan pupuk NPK Mutiara. Atau supaya kalian gak bingung pupuk apa yang harus kita berikan di fase pertumbuhan anakan pisang ini, kita tuh nggak usah bingung-bingung mau cari pupuk apa, mau racik pupuk apa ya teman-teman. Kita cukup pakai pupuk NPK Mutiara 16. Itu yang sering saya berikan ke tanaman pisang saya ya teman-teman di fase pertumbuhan. Kalau misalkan nggak pakai pupuk NPK Mutiara 16, kita bisa gunakan pupuk Posca dicampur dengan urea ya teman-teman. Dan untuk fase pembuahan itu beda lagi cerita ya teman-teman. Jadi pupuknya itu kita ganti menggunakan pupuk grower ya teman-teman. Itu khusus untuk fase pembuahan. Tapi sebelum si induk pisangnya ini mengeluarkan jantung, apalagi sudah mekar jantungnya dan sudah jadi pisang teman-teman, itu nggak usah kita lakukan pemupukan ya. Tapi kita lakukan pemupukan itu pada saat awal masuk ke fase pembuahan ya teman-teman. Barulah kita ganti pupuknya itu menggunakan pupuk grower. Terus untuk dosisnya itu berapa? Jika kita menggunakan pupuk grower pada saat si induk pisangnya ini sudah masuk ke fase pembuahan. Di sini saya hanya menggunakan 2 genggam orang dewasa full ya teman-teman. Jadi sekali nabur untuk induk pisang yang sudah masuk ke fase pembuahan, saya hanya menggunakan 2 genggam orang dewasa full ya teman-teman. Itu sudah masuk ke fase pembuahan dan menggunakan pupuk grower. Oke, mungkin cukup sekiannya dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di part keempat.